Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Teman-teman, hari ini aku mau membahas masalah pantangan makanan atau yang harus dikurangi, harus dihindari bagi penderita kista endometriosis ataupun kista kista ovarium biasa pun kayaknya memang harus menghindari. Teman-teman, aku mau flashback dulu nih. Kenapa aku walaupun hasil USG aku sudah menunjukkan tidak ada tanda-tanda kista endometriosis lagi di ovarium aku, tapi aku selalu memposisikan diri kalau sewaktu-waktu dia masih bisa tumbuh kembali. Jadi sebelum hamil atau sebelum menopause dia biasanya dia masih ada dan masih mungkin, sangat amat mungkin untuk kambuh lagi. Jadi aku memposisikan diri ya menghindari biar dia tuh nggak tumbuh lagi gitu loh. Gimana caranya biar jauh-jauh deh gitu. Nah teman-teman, mungkin aku juga lupa udah cerita atau belum. Jadi tuh aku itu mengalami gangguan haid itu dari awal pertama kali aku haid, kurang lebih usia 13 tahun atau kelas 1 SMP kalau nggak salah. Jadi itu tuh volume darahnya itu bener-bener banyak banget, bener-bener banyak. Dan aku sudah mengenal dokter kandungan itu dari pertama kali aku haid gitu kan. Nah, dari umur 13 tahun itu setiap kali aku haid, jadi aku selalu bolak-balik ke dokter. Dan dokter bilang nanti juga pas usia 18 tahun biasanya udah normal gitu. Dulu itu nggak terlalu sakit sebenarnya, cuma memang banyak banget gitu. Satu bungkus pembalut yang isi 10 pieces itu bisa habis dalam satu hari. SMP, SMA selalu begitu banyak banget. Sampai pas SMA itu mungkin teman-teman satu sekolah, ya nggak sampai satu sekolah kali ya, teman-teman yang memang seangkatan sama aku dan tahu aku itu tahu banget lah haid aku gimana, karena pakai rok panjang itu bisa bener-bener hampir sepenuhnya itu penuh darah. Teman-teman, ini tuh teman waktu aku SMA, dia sampai masih ingat cerita aku yang dulu. Sampai-sampai ada satu guru matematika kalau nggak salah itu bilang waktu SMA ya, kok kamu darahnya banyak banget. Dia kayak mencurigai aku, mungkin aku melakukan aborsi atau apa, memang karena memang darahnya itu nggak wajar sih gitu kan. Tapi setelah kesini-sini sekolah dan setiap kali haid selalu begitu, pelan-pelan guru dan teman-teman yang lain pun mengerti akan kondisi aku gitu kan. Nah, bener sih pas usia kurang lebih 18 tahun itu haid aku normal biasa gitu, nggak banyak banget. Tapi sudah mulai berasa-berasa nyeri. Terus pas di atas 18 tahun itu sudah mulai rasa-rasa nyeri, tapi itu tuh bisa ditolerir. Sampai aku kuliah, nikah, usia berapa bulan nikah itu bener-bener sakitnya tuh dimulai dari situ. Kayaknya drama hidup yang bener-bener itu apa, pas saat itu, pas setelah menikah, yang aku bilang di videoku yang pertama, bulan Maret aku menikah, bulan Mei kayaknya kalau nggak salah itu mulai USG dan baru ketahuan. Dan nggak tahu sugesti atau gimana, itu rasa-rasanya tuh tambah nyeri gitu kan. Nah udah segitu aja ceritanya. Oh iya, satu lagi. Jadi teman-teman, aku tuh orangnya dulu dulu itu hobi banget jajan. Jadi aku juga nggak tahu apakah itu salah satu yang memperburuk keadaan, karena memang dari mulai haid pertama memang hormonnya sudah tidak stabil, ditambah makanan-makanan itu yang memacu aku tambah nggak stabil hormonnya. Nah teman-teman, di sini aku mau cerita tentang makanan yang mungkin teman-teman harus hindari gitu atau kurangi. Yang pertama adalah durian. Kenapa durian? Jadi teman-teman, aku tuh salah satu orang yang sangat amat suka durian. Jadi tuh bener-bener suka. Dan dulu tuh kebetulan waktu SMA itu, jadi ceritanya nih anak ABG. Jadi tuh aku punya kayak pacar gitu lagi SMA, dan itu memang lumayan lama, dari kelas 1 SMA sampai umur aku 24 tahun. Dan apesnya dulu sih bukan apes itu ya, dulu sih seneng. Setiap kali ketemu itu banyak banget dibawain durian gitu kan.
Dulu sih kayaknya nggak ngaruh apa-apa ya, dan nggak kepikiran juga sih gitu, sampai aku pernah kayak mabok durian kali ya gitu kan, karena aku konsumsi duriannya tuh kayak berlebihan gitu. Nah, setelah kesini-sini aku baru sadar ternyata setelah aku makan durian itu perut aku akan sakit, terutama kalau misalkan aku makan duriannya lagi haid. Jadi pernah satu hari tanggal 21 Maret 2018 kalau nggak salah, itu aku haid hari ketiga kalau nggak salah, dan aku beli durian yang sudah kemasan gitu loh teman-teman, yang di box itu. Jadi setiap kali makan durian aku tuh selalu banyak gitu loh teman-teman. Sore-sore aku makan durian, malam-malam perut aku sakit hebat banget banget banget, dan akhirnya aku harus dilarikan ke IGD Rumah Sakit Pasar Rebo. Si durian ini harus dihindari karena durian itu mengandung gas. Sebenarnya nggak cuma durian aja ya, tapi yang terparah itu adalah durian. Yang kedua yang paling berpengaruh parah itu adalah nangka. Nangka nangka tuh apa sih ya, nangka. Sama cempedak. Cempedak itu kan mirip-mirip sama nangka ya, aku nggak tahu cempedak itu sama nggak sih sama nangka. Tapi yang paling parah itu adalah si cempedak ini, atau nangka yang kayak lembek-lembek itu loh, nggak tahu sih sama apa enggak itu. Nah, si cempedak itu juga pernah membuat aku sampai muntah-muntah, karena sebenarnya ada dokter yang bilang, jadi tuh aku juga nggak bisa menyamaratakan ya, karena terkadang konsultasi ke dokter kandungan pun jadi jenis-jenis makanannya itu beda-beda teman-teman, tapi aku merangkum yang di sini yang bener-bener sama aku itu ngefek gitu loh. Jadi si nangka itu kan juga sama seperti durian, dia mengandung gas. Nah, yang mengandung gas berikutnya kayak kol, terus kalau sayurannya kol, sawi putih, katanya. Tapi kalau sawi putih aku masih sering makan. Kalau kol nggak bisa juga, itu suka sakit juga perutnya. Kayak misalkan makan makanan kol goreng itu aku nggak bisa, itu sakit perutnya. Kalau sawi putih tuh yang kayak buat makanan burung itu aku masih makan, atau yang dijadiin itu loh, kimchi, Chinese cabbage. Nah, itu aku masih makan, walaupun kata dokter aku waktu itu juga sama nggak boleh. Terus kata dokter aku itu yang nggak boleh dimakan selanjutnya adalah anggur, tapi itu pun aku masih makan karena kayaknya sejauh ini aku makan anggur aku nggak apa-apa. Jadi yang nggak boleh dimakan itu yang mengandung gas, yang mengandung alkohol, yang mengandung kafein, itu harus dihindari, kalau bisa sih jangan dimakan. Tapi ya itu dia tadi, aku masih makan anggur, aku masih makan sawi putih, masih makan kalau anggur tuh memang cenderung sering ya konsumsinya, agak sulit dihindarinya. Nah, selanjutnya yang nggak boleh atau harus teman-teman harus kurangi, atau termasuk aku yang harus mengurangi, adalah roti-rotian. Pokoknya segala jenis makanan yang mengandung gluten. Karena menurut dokter dan buku yang aku baca, si gluten ini dia sebenarnya kalau kita nggak makan gluten itu bisa menurunkan nyeri haid 75%. Tapi ya gak tau juga sih, maksudnya karena aku masih makan roti, jadi aku sebenarnya pengen ya kayak stop makan roti, atau pokoknya olahan-olahan yang mengandung tepung, termasuk gorengannya tambah lagi karena dia mengandung lemak jahat. Tapi itu belum bisa, nggak tahu kenapa ya, agak susah juga sih. Nah, tadi udah. Terus kata dokter nggak boleh makan yang mengandung gula tinggi, termasuk kayak misalkan buah-buahan yang manisnya keterlaluan. keterlaluan Maksudnya seperti kayak apel salah, lengkeng, mangga gitu, itu harus dihindari. Nah, selanjutnya adalah daging merah karena dia mengandung kolesterol tinggi dan bisa menyebabkan percepatan pertumbuhan si kista ini. Daging merah, terkadang daging merah ini aku juga bingung ya, karena gini, penderita kista endometriosis atau endometriosis biasa pun, endometriosis biasanya itu HB-nya cenderung rendah. Oh iya teman-teman, HB atau oksigen dalam darah sama tekanan darah itu beda ya teman-teman. Jadi terkadang ada yang berpikir
tekanan darahnya rendah suka bilang kurang darah. Kurang darah itu kayaknya maksudnya darahnya sedikit apa gimana sih gitu. Tapi yang jelas beda ya, tekanan darah dan kurang darah itu beda. Kalau kurang darah itu anemia, kalau tekanan darah rendah itu hipotensi. Jadi teman-teman itu definisinya beda, mungkin boleh di searching perbedaannya tuh apa. Nah kalau misalkan si daging-daging ini sebenarnya juga kan dibutuhkan untuk contohnya kayak aku HB-nya rendah, dibutuhkan untuk menambah asupan sel darah merah. Cuma sebenarnya ya masih bisa diusahakan dari jalan lain, contohnya kayak misalkan makan hati ayam, tapi aku nggak terlalu doyan makan hati ayam. Buah bit sering aku jus. Cuma ya daging-daging pun masih aku makan, walaupun sebenarnya katanya dokter itu harus dihindari. Terus selanjutnya, olahan dari kedelai. Kenapa kedelai? Karena dia itu mengandung hormon estrogen. Nah, sedangkan kita ini si penderita kista endometriosis itu dia ketidakstabilan hormon tersebut gitu kan. Nah, itu harus dihindari. Kalau itu sih aku bisa menghindari. Apalagi kalau misalkan yang udah jelas pasti alkohol, rokok, kafein gitu. Kalau aku sih memang tidak mengkonsumsi tiga-tiganya tadi ya. Kalau kopi pun aku nggak terlalu suka minum kopi sih gitu. Nah apalagi ya, jangan salah fokus sama si beruang ya. Itu beruang apa kuda nil ya. Aku mempunyai sangat banyak boneka. Tapi 1 tahun ini aku udah stop main Timezone. Sampai sama ibuku dibuang 1 lemari, bener-bener 1 lemari, sama lemarinya itu dikasihin orang, isinya boneka semua sih. Nih aku kasih lihat gambar aku waktu aku main Timezone, salah satunya aku bisa nih teman-teman, contohnya sekali main tuh aku bisa dapat segini. Teman-teman, seperti yang aku bilang tadi, kita harus menghindari makanan yang tinggi akan kandungan gula. Itu kenapa menghindari makanan yang manis-manis, karena mengkonsumsi makanan yang manis itu akan meningkatkan kadar insulin untuk naik, sehingga si insulin ini akan salah satunya menyebabkan pertumbuhan si kista ini, bisa merangsang pertumbuhan kista ini dengan cepat gitu loh maksudnya. Memang sih banyak banget pantangannya, tapi juga teman-teman jangan sampai kalau gitu gue makan apa ya, banyak banget pantangannya gitu. Jangan juga stres gara-gara nggak tahu apa yang harus dimakan gitu. Pokoknya kita intinya bukan sama sekali nggak boleh makan, boleh tapi dihindari yang pasti-pasti aja, yang wajar-wajar aja. Contohnya misalkan kayak makanan-makanan yang nggak penting gitu loh, kayak misalkan contohnya seblak, cimol dan teman-temannya, yang sebenarnya kadar kandungan gizinya pun sangat kecil, sangat sedikit gitu. Apalagi makanan siap saji mengandung lemak jenuh yang tinggi, mengandung pengawet, mengandung MSG dan lain-lainnya yang menyebabkan si pertumbuhan kista endometriosis ini bisa berlangsung dengan cepat. Aku pun tidak mengklaim diri aku yang udah bener makanannya, boro-boro sama sekali enggak. Aku pun sama, masih dalam proses belajar. Cuma kayak berusaha menghindarinya aja. Sesuatu yang udah jelas-jelas pasti kurang bagus ya aku hindari gitu. Karena yang tahu tubuh kita itu adalah kita sendiri. Oh iya, satu lagi teman-teman, aku tuh tidak bisa menghindari makan pedas, padahal si pedas ini sangat amat ngaruh buat aku. Jadi terkadang aku nggak bisa bedain nih, nyeri perut ini karena pedas atau karena si endonya ini gitu kan. Karena masih sering juga sih kerasa nyeri perut gitu, tapi ya itu dia, aku nyeri perut ini karena lapar, karena pedas atau karena endonya gitu. Kalau misalkan dulu nih tahun 2014 ini memang setiap pulang kerja itu perut bawah tuh nyeri banget. Kalau sekarang sih udah enggak. Nah teman-teman, mungkin segitu dulu kali ya video kali ini, jadi meler. Terima kasih teman-teman yang udah meluangkan waktu untuk menonton video aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.